dan selamat sore buat kalian yang nonton video ini. Di sini kami akan membuat video tentang sistem pencernaan. Kalian pasti belum tahu kan tentang sistem pencernaan. Di sini nanti akan dibahas sampai tuntas. Dan selanjutnya enzim yang berperan dan penyakit juga yang dapat timbul dari sistem pencernaan. Nah, di sini akan membahas tentang pengelompokan organ pencernaan dan fungsi organ pencernaan. Lalu yang terakhir kita akan tahu tentang macam-macam penyakit yang ada di sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu makanan. Apa sih itu makanan? Buat kalian yang nggak makan, gimana rasanya? Lemas kan? Nah, di sini aku akan memberitahu kepada kalian kalau makanan pokok itu memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh manusia, terutama mengandung nutrisi seperti karbohidrat dan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik, topik pokok materi pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengelompokan organ sistem pencernaan, di mana di organ sistem pencernaan itu berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang pencernaan. Pencernaan itu adalah proses pemecahan makanan menjadi nutrisi. Pencernaan dibagi menjadi 2, secara kimiawi dan mekanik. Di mana yang pertama yaitu secara kimiawi. Kimiawi itu dibantu oleh enzim, misalnya mulut, lambung, usus halus. Yang kedua yaitu secara mekanik. Mekanik adalah pemecah fisik oleh otot. Contohnya yaitu mulut dan lambung. Yang kedua yaitu penyerapan. Penyerapan adalah nutrisi yang diserap dari usus halus. Yang ketiga yaitu pembuangan. Pembuangan adalah sisa makanan yang dibuang lewat usus besar dan anus. Nah, organ-organ yang ada di pencernaan itu ada 5, yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Dalam organ mulut itu ada 2 pencernaan sekaligus, yaitu kimiawi dan mekanik. Yang pertama kimiawi itu dari enzim amilase. Yang kedua itu di gigi. Yang kedua itu adalah esofagus. Esofagus adalah saluran dari mulut ke lambung. Nah, dalam esofagus terdapat gerakan peristatis. Yang ketiga adalah lambung. Lambung itu ada 2 organ yang membantu lambung dalam pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Hati itu menggunakan empedu, pankreas menggunakan enzim. Dan dalam lambung itu ada pepsin dan HCl yang membantu untuk membunuh kuman-kuman yang terbawa oleh makanan. Yang keempat itu ada usus halus. Usus halus itu dimana makanan atau nutrisi makanan itu dicerna dan akan berubah menjadi lebih padat. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah di mana makanan itu menjadi padat dan kemudian akan dikeluarkan menjadi feses. Nah, di dalam usus besar itu terdapat bakteri yang memproduksi vitamin K. Selanjutnya yaitu enzim penting dalam pencernaan. Enzim penting dalam pencernaan yaitu ada 4. Yang pertama ada amilase, pepsin dan tripsin, lipase, maltase. Yang pertama amilase. Amilase mengurangi karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Yang kedua yaitu pepsin dan tripsin. Pepsin dan tripsin mengurangi protein. Yang ketiga lipase. Lipase fungsinya sebagai pengurai lemak. Dan yang terakhir yaitu maltase, fungsinya sebagai mengurai gula kompleks. Selanjutnya yaitu penyakit sistem pencernaan. Di sini ada 5 penyakit sistem pencernaan. Yang pertama yaitu gastritis atau radang lambung. Radang lambung gejalanya yaitu nyeri di ulu hati, mual, dan dapat diobati dengan antasida, PPI, antibiotik, dan ubah pola makan. Yang kedua ada MAH atau dispepsia. Gejalanya yaitu perih pada lambung disebabkan oleh stres atau pola makan buruk dan dapat diobati dengan antasida, PPI, dan menghindari makanan pemicu. Yang ketiga yaitu diare atau BAB cair. Akibat dari penyakit tersebut yaitu
dan menjaga kebersihan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu sembelit atau konstipasi, yaitu penyakit sulit BAB yang dikarenakan kurang serat atau minum. Dapat diobati dengan serat, air, olahraga, dan laksatif. Yang kelima ada hepatitis, yaitu radang hati karena virus. Gejalanya yaitu kuning, mual, dan dapat diobati dengan istirahat, antivirus, dan menghindari alkohol. Yang selanjutnya ada contoh makanan sehat. Di antaranya ada buah-buahan. Contoh dari buah-buahan itu ada pisang, ada manggis, ada semangka, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada sayur-sayuran. Contohnya yaitu ada bayam, ada brokoli, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada daging. Contoh dari daging itu bisa dari daging sapi, dari daging kambing, dari daging ayam, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya telur. Yang selanjutnya ada kentang. Yang selanjutnya ada kacang-kacangan. Contoh dari kacang itu bisa kacang tanah, bisa kacang almond, bisa kacang merah, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada ikan. Contoh dari ikan itu misalnya ada ikan salmon, ada ikan lele. Hai teman-teman, di sini kita masuk dalam sesi melakukan simulasi tentang sistem pencernaan. Bisa dilihat di sini. Kita akan belajar tentang simulasi pencernaan yang terdiri dari mulut untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, kerongkongan yang berfungsi untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya adalah lambung yang berfungsi untuk memecahkan makanan dan mencampurkan dengan asam dan enzim. Lalu terus turun lagi dengan usus halus yang berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Lalu dia berpindah lagi dalam usus besar yang berfungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fases, lalu keluar dengan anus yang berfungsi untuk mengeluarkan fases. Nah, di sini dapat disimulasikan bahwasanya kita semisalnya minum. Nah, dari mulut. Nah, langsung keluar. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.